gue mau tanya dulu, kalau kalian lewat kuburan ngomong Jujur Dalam gue enggak. hati. dalam hati lo ngomong permisi. Nah iya, misalkan kayak gitu ya. Iya, iya. Kita mau bahas tentang demons. Biasa kita tuh taunya dari cerita orang lain atau nggak dari film. Nggak pernah kita hadapin langsung kan. Gambaran demon atau setan itu sebenarnya kayak gimana sih kok? Bentuk orang itu kalau dirasuk dia bisa teriak-teriak, bisa kayak marah, meronta-ronta. Tapi bisa jadi juga dia ternyata kena mental health issue. Oh, ini good question. Jadi gini, bedanya apa sih antara mereka yang kerasukan sama mereka yang mental health issue? Orang percaya. Terus lo kayak iseng nih, lo menantang kuasa gelap. Bisa nggak dia kerasukan? Oh, kalau ngusir setan kan harus tanda salib. Konyol bagi aku. Kuasanya tidak terletak pada benda salib, tapi kuasanya terletak bagaimana imanmu pada Yesus gitu. Warga Hello God, teman-teman semua. Welcome to Hello God on Topic Hot bareng kita, Julius dan Feby. halo. Biasa kalau gua dan Feby berkumpul kita akan membahas satu topik yang tidak menyenangkan alias hororisme. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Tapi kita butuh pembicara spesial, kita tidak lain tidak bukan pendeta supranatural, pendeta Albert Kurniawan. Halo. Terakhir settingan bertiga kita bahas Kodam. Kayaknya Feby ini pakarnya kayaknya ya. Saya menyimpan banyak pertanyaan dari netizen bos soalnya. keren banget. Kodam tuh hororisme yang lumayan lucu pada zaman itu. Iya. Cuma habis itu serangkai film horor dan sebagainya. Albert tuh punya pengalaman keren ya kalau lu menghadapi kuasa-kuasa gelap tuh ya. Ya, suruh lihat konten-konten sebelumnya. Betul, ada banyak banget teman-teman. Ya. Gue gak expect. Justru gue belajar horor Kristen yang sebenarnya itu dari manusia ini. Keren banget. Gak perlu Jadi silakan teman-teman bisa lihat video sebelumnya Yes, ya. benar. Supaya lebih kita pengetahuannya lebih whole. Jadi minta editornya nanti dikasih ting gitu. Pekerjaan Julius. Karena sekarang editornya adalah Julius. Iya, Julius yang lain bukan Julius yang gini. Anyway, teman-teman, hari ini khusus karena mendekati Halloween. Yes. Gila. Mendekati Halloween pas kita rekaman ya. Pas, Ya. pas nanti video ini tayang kemungkinan udah Halloween. Kita mau bahas tentang demons. Bukan Demon Slayer. Oh, nggak ada Slayer. Hari ini ada ini soalnya. Ada. Voice over kita dari luar. Kok tentang setan sebenarnya kok. Ya, Kita udah bahas banyak sebenarnya. Yap. Kita udah bahas bagaimana kita melawan kuasa gelap dan sebagainya. Cuman kita pengen lebih mempertanyakan tentang adanya sosok kuasa gelap ini, alias demons ini. Gua akan mulai dari banyak miskonsepsi atau hal-hal aneh tentang interpretasi kita orang-orang percaya bagaimana kita lihat setan gitu. Nah, setan tuh kan yang selama ini kita tahu lihat itu dari film. Benar. Atau nggak dengar cerita orang lain. Ya. Terdoktrinnya dari kecil begitu ya. Dari kecil begitu. Keren banget lu bahasnya. Nggak, tapi emang benar. Biasa kita tuh taunya dari cerita orang lain atau nggak dari film. Nggak pernah kita hadapin langsung kan. Gambaran demon atau setan itu sebenarnya kayak gimana sih kok? Waduh, aku sebenarnya jujur bilang aku nggak pernah lihat wujud dia sih. Jadi selama aku pelayanan di gereja hanya melihatnya itu manifestasi yang terjadi pada orang yang dirasuk. Jadi dia memperagakan gaya macan gitu. Sumpah gue pikir itu bercanda. Emang itu beneran deh? Ada. Terus dia meronta-ronta. Teman gue juga pernah pakai itu sebagai candaan soalnya. Jadi gue kira itu candaan. Iya makanya emang ada kayak gitu kata beneran. gitu. Tapi aku nggak lihat ya. Jadi gini loh, aku tidak punya kemampuan untuk melihat goib, nggak punya. Tapi aku hanya biasanya di dalam tim itu ada satu orang yang bisa mungkin katanya dia melihat, satu lagi itu mungkin merasa. Jadi dia tidak melihat tapi kayak ibarat ada energinya sono, kuasa gelap ini sama dia itu kayak tabrak, treng, dia itu kayak bisa merinding, seret gitu. Oh, Katanya. Berarti selama ini orang merinding tuh karena energinya bertabrakan ya? Belum tentu. Kalau orang kebelet kencing juga bisa merinding kan. Ya ampun. Gue yakin itu beda merinding. Enggak, maksud gua tidak semua merinding itu artinya ada setan.
Aku juga nggak tahu lah, teman-teman mungkin perlu explore, kita tanya sama ChatGPT lah, kenapa seseorang itu bisa merinding sih, gitu. Jadi begitu. Jadi aku jujur nggak pernah lihat wujud setan. Aku hanya melihat bentuk orang itu kalau dirasuk dia bisa teriak-teriak, bisa kayak marah, meronta-ronta. Nah aku melihat itunya, gejalanya. Gila, langsung. Tapi bisa jadi juga dia ternyata kena mental health issue. Oh, ini good question. Jadi gini, bedanya apa sih antara mereka yang kerasukan sama mereka yang mental health issue, tapi yang tingkat parah? Kan bisa bentuknya itu orang jadi bisa salah terka. Nah, biasanya gini sih, aku akan bertanya, kalau dia ini kerasukan setan, biasanya itu punya titik awal. Titik awalnya gini, maksudnya entah dia pernah ke dukun lah, atau dia punya jimat, dia pernah ditanam sesuatu, lah itu jadi dia punya jalan masuk. Kalau dia tidak punya histori, biasanya tidak. Yang kedua, kita perlu tahu dia sebelum, kan gini, misalnya kita ketemu nih si X, tiba-tiba teriak-teriak ini. Lah kita perlu tahu, tanya sama circle dia ini emang kalau ngomong suka ngaco atau gimana gitu loh. Karena orang yang mental health issue itu kan tidak turun dari langit tiba-tiba mental health issue kan gitu, nggak kayak gitulah. Memverifikasi itu betul. Gitu loh. Tidak seperti itu. Jadi perlu digali. Kalau ternyata memang orang ini orang ini suka menyendiri, terus dia itu apa-apa disimpan sendiri dan lain sebagainya, tetapi dia nggak ada nih kuasa, nggak punya jimat atau apa, ya most likely ya dia terkena mental health issue gitu. Jadi perlu dilihat pada waktu sebelum kejadian dia itu kayak gimana. Jadi kita perlu observasi atau menggali datanya. Kalau misalkan nggak ada yang kenal, Benar. kayak misalkan nggak ada yang kenal, nggak ada yang punya track record, tiba-tiba ada dia teriak-teriak dan sebagainya gitu. Aku jujur gak pernah sih ngatasi orang yang depresi ya. Depresi aku belum pernah ketemu dalam hidupku. Tapi kalau yang kerasukan ya pernah gitu. Jadi mungkin ya salah satu indikator atau alat pengujinya adalah coba kita thinking dalam nama Yesus kan. Jadi memang gini, pengalaman aku untuk lakukan eksorsis itu tidak ngomong gini, dalam nama Yesus keluar. Enggak, dia kadang ketawa gitu. Ketawa gitu, hahaha gitu. Enggak langsung keluar. Ya coba kita proses lah. Jadi kalau cara gobloknya lah, gue sebutnya cara paling gobloknya lah. Ya lu coba usir aja dulu. Dengan nama Yesus, sekian waktu ternyata nggak ini, ya ada possibility dia terkena mental health issue. Jadi bisa mental health issue sendiri, bisa dia kerasukan sendiri, bisa kombinasi dua-duanya. Nah ini kan yang paling parah, ini paling parah gitu. Double attack, double hit lah itu. Nah kita perlu kalau misalnya ya cobalah dipakai cara dulu eksorsis, dia bisa lepas nggak? Kalau lepas ya most likely dia memang kerasukan gitu. Pertanyaan lumayan seru nih. Kalau misalkan kita orang Kristen, orang percaya, terus lu kayak iseng nih, lu menantang kuasa gelap. Kayak kadang tuh yang paling sering, misalkan lu datang ke rumah kosong, kayak lu datang aja, ngapain ke rumah kosong, nggak ada apa-apa, alah setan juga ngapa-ngapain gitu kan. Itu satu. Tengah lu main dengan alat-alat yang Ouija. Iya, Ouija dan sebagainya, terlihat supernatural. Bisa nggak dia kerasukan? Kalau ngomong bisa atau enggak, ya kita ngomong bisa atau enggak, itu sebenarnya kan tergantung dari iman dia. Lah apakah dia Kristen sejati atau tidak. Nah cuma kalau dia adalah anak Tuhan yang benar, sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus, harusnya ya dalamnya sudah ada isi, yaitu Roh Kudus kan. Nah cuma aku mempertanyakan, loh kok kamu sudah ada di dalam Tuhan Yesus, ngapain lu harus main gitu? Nah kadang kan maksudnya apa Feby? Maksud kebetulan teman kita mau cobain kayak gitu. Sedari kecil ya. Loh maksud gua gini, kalau punya motif, berarti kan mungkin aku mencoba yang menerka lo ya. Aku mencoba menerka.
motifnya berarti pingin ngetes sebenarnya setan ada atau kagak kan gitu toh. Oh iya, boleh. Mau lihat mau ngerasain momen. Iya, ada pengen merasakan experience-nya gitu. Iya benar, experience-nya kok. Kita nggak Ya, ngomongin kalau- siapa-siapa ya, Fev. Benar. Siapa tahu. Ya sekarang kan pertanyaan lagi, kenapa mau rasain experience-nya gitu. Hal baru. Hal baru. Coba ya. kita langsung undang aja bintang tamunya. Benar juga. Gak boleh. Jadi menurut gua kalau mau ngetes akan eksistensinya ada atau tidak udah pasti ada. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Lu nggak perlu meragukan karena di dalam Alkitab sendiri Yesus melawan. Maksudnya entitas ini itu tidak perlu diragukan dia ada atau tidak. Gitu loh. Jadi aku ya tapi ngomong lah, tapi kan bisa laku ada orang kan udah dalam Tuhan Yesus tapi mau coba-coba bisa nggak kerasukan. Aku tetap pada prinsip bahwa orang ini sudah ada Roh Kudus tidak bisa kerasukan. Pertanyaan. Silakan. Udah kayak ini ya. Seru banget. Ini emang kita konsultasinya dengan pas. Betul. Kalau misalnya dia udah ada isinya, tapi tetap Tuhan bisa nggak izinin dia dimasukin? Wah, Nggak bisa ya keren harusnya. tuh. Kalau dimasukin enggak, tapi diganggu iya. Oke, pertanyaan lagi selanjutnya. Kalau dia orang Kristen tapi kena santet bisa apa enggak? Kalau orang Kristen bisa Yang kena percaya. santet atau enggak? Gue lanjutin Sama dikit tuh dari Tuhan. pertanyaan itu Nah, ya. coba. Karena sering kali gue ngerasa kita tuh masih ada yang kayak takut. Takut. Masih ada yang kayak lu kalau misal hati-hati nanti diganggu, hati-hati nanti dipanjat lah setannya, hati-hati. Dan itu kan kayak kita sebagai orang percaya, walaupun kita percaya, ada ketakutan yang kayak nggak, kita harus respect, tetap takut gitu kalau diganggu dan sebagainya gitu. Coba gue mau tanya dulu, kalau kalian lewat kuburan ngomong nggak? jujur Dalam gue enggak. hati. Hah? Sekarang Dalam gua- hati lo ngomong permisi. Nah iya, misalkan kayak gitu ya. Iya. Misalkan kayak gitu, itu Indonesia banget tuh. Loh, maksud gue gini loh. Makanya kadang kita ya punya iman Kristen itu kayak tidak dibangun benar-benar di atas kebenaran. Kita kan tahu bahwa orang yang sudah mati itu tidak mungkin ada di dunia. Tapi ada iblis-iblisnya yang menyerupai mereka. Iya bener sih. Oh, gitu. Tapi pertanyaan gua kan dia iblis tidak harus ada di kuburan kan. Dia bisa ada di ruang manapun. Kenapa lu di ruangan yang tidak ada kuburan kok dirimu nggak ngomong permisi? Maksud gua kan nggak konsisten. Lu ngerti gak sih? Bener gak sih? Kenapa? Bener Jadi juga. asumsi kita membatasi kuasa dia kan gitu. Gue akui itu lumayan lucu Iya itu. juga ya. Gitu. Itu bagus banget. Jadi maksud gua dia itu alam roh. Alam roh itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi memang dia bisa membatasi dirinya. Aku mau cuma localize di sini gitu loh. Jadi menurut gua apakah harus permisi? Jawabannya enggak. Orang juga itu kan bukan tempat dia gitu loh. Kalau memang lu harus lewat ke kuburan, ya ngapain harus permisi gitu. Aku juga pernah nguburin orang di maksudnya kuburan ya, bukan kremasi ya. Kalau kremasi kan lain, dia masuk krematorium. Kuburan kan berarti kalau misalnya sepetak begini nih, dia di tengah, berarti kan gue ngelewatin kuburan orang kan. Hanya gue kan nggak menginjak, gue cuma di frame-nya, nginjak di frame-nya. Kalau nggak gue gimana? Itu kan di tengah. Iya, nggak bisa Ya udah lewat. lakukan aja gitu loh. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan melindungi kita punya Roh Kudus. Apakah bisa diserang sama santet? Teman-teman, aku disclaimer dulu ya, aku nggak pernah disantet. Jadi dan yang kedua, aku terbatas memang. Aku bukan sangat ahli di dalam soal okultisme, tapi please apa yang aku katakan ini dari hasil pembelajaranku terhadap firman Tuhan. Karena kita ini kan harus melihat bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itu poinnya gitu loh. Sekalipun memang aku itu bukan di experience itu very much, bukan. Ya, tetapi ya Tuhan pernah izinkan aku boleh melayani beberapa kali untuk rekan-rekan yang mengalami okultisme begitu. Nah, tapi juga aku sadar di dalam keterbatasanku ada teman-teman lah yang memberikan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak bisa juga diverifikasi kebenarannya itu benar atau tidak, tapi Alkitab itu diam di sana. Misalnya, Iya. katanya kalau orang percaya itu diselimuti oleh satu aura putih.
Alkitab nggak ngomong kan. Tapi apakah bertentangan sama Alkitab? Enggak. I don't think itu bertentangan. Tapi apakah kamu mau percaya itu sebagai kebenaran atau tidak? Itu preferensmu. Gitu. Jadi kita membangunnya apa yang Alkitab katakan ya that's it. Di luar itu menurut aku kita nggak bisa ngomong, oh pasti benar itu, pasti benar. Contoh nih ya, ini contoh yang paling sering itu adalah asal-usul setan. Ayo, kan banyak orang bilang, Apa asal-usul Iya. setan? asal-usul setan. Iya. Malaikat Oh. rebel. Yang punya kemampuan musik, worship. Dia ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Emang kayak gitu? Emang iya, And then- ini aku bahkan bertahu. Iya, Kayak terus versinya, and then iya. dia ingin menggantikan Tuhan. Lalu Tuhan marah, langsung dihukum dia ke dunia. Itulah Ini Lucifer. versi lain, Oh aku baru enggak, tahu. gua tahu. Ini yang tadi kita bahas sebelum Iya. mulai. Iya. Nah, begitu. Nah, jadi orang kenapa mengucapkan hal itu? Biasanya diambil dari Yesaya 14 ayat ke-12. Sebutin Feby. Nah, Kojul yang paling hafal. coba ya. Aku coba buka karena aku nggak hafal bagian itu. Yesaya 14:12. Kira-kira apa? Ya, Kok? Yesaya Lu kan Bintang timur. pendeta. 14. Bintang timur bukan? Dia Bintang timur. Bintang timur, Keren. betul. Ayat 12 gini, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, dan seterusnya. Orang itu langsung gini, ini nih asal mulanya Lucifer. Gitu. Gila, Yesaya keren juga ya, dia bisa ngomong kayak gitu. Bukan Yesayanya yang keren, maksudnya ini kalau kita lihat, ini adalah nubuatan, hukuman untuk Raja Babel. Oh. Nah, aku sekali lagi nggak tahu kok ini, di sini kan jelas dibilang, hai bintang timur putra fajar. Nah, KJV itu menerjemahkan istilah itu sebagai Lucifer. KJV King James Version. iya, King King James James Version. Version. Tetapi aku lihat tadi beberapa terjemahan Inggris seperti ESV dan NIV, dia mengatakannya Morning Star. Ya Morning Star itu apa ya? Ya bintang pagi, bintang fajar. Ya dia menulisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apa asal usulnya setan, aku memilih jawaban tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahu. Oh, Alkitab tuh nggak pernah kasih tahu tentang asal mula setan. Berarti selama Enggak, atau ini iblis doktrin gitu. kita pas kecil salah dong. Doktrin yang kayak Kalau aku lebih memilih itu Keren, adalah spekulatif. Alkitab tidak pernah ngomong. Apa yang tadi aku bacakan kan gini, cerita itu ditafsirkannya dari Yesaya 14. Aku lebih ke arah melihat Yesaya 14 ini adalah dosa Raja Babel yang dimana dia ingin menyamai Tuhan. Dia sombong gitu loh, maka Tuhan rendahkan. Bisa nggak kita melihatnya sebatas itu? Bisa. Sesuai Tapi kalau konteksnya kamu menafsirkannya itu kepada setan, ya kok terlalu ya offside menurut aku gitu. Jadi aku lebih baik memilih, tapi aku jujur katakan, aku tidak tahu asal usul cerita itu dari mana. Ya bahwa katanya dia malaikat yang jatuh dan malaikat ini punya serangkaian talenta. Worship lah, musik lah ini yang aku bahkan baru tahu dia punya serangkaian talenta. Bisa mempengaruhi dan ingin mendapatkan tata Tuhan gitu loh. Anyway, Alkitab nggak pernah ngomong secara jelas clearly tentang asal usul setan. Jadi kalau Alkitab nggak pernah ngomong, kita juga tidak boleh mengklaim bahwa ceritanya pasti begini. Ya gua akan tanya, lu tahu dari mana gitu loh. Kalau gua sih lebih baik dalam posisi yang nggak tahu, ya nggak tahu wes gitu. Lo mau gimana? Didatengin lewat mimpi dikasih tahu. Ya berarti kan sesuatu wahyu baru kan, Iya. itu kan menjadi sebuah preference. Apakah kamu menganggapnya itu sebagai kebenaran atau tidak? Sama halnya
Kita ini katanya manusia yang kalau sudah ada dalam Roh Kudus diliputi oleh selimut putih begitu loh. Lah, ya itu kan kebenarannya mana? Orang indigo yang lihat. Kok gue selama ini Gitu. dengernya bukan selimut putih, lebih ke ada 2 malaikat dengan 2 pedang. Gue malah taunya lingkaran putih. Lingkaran putih lah maksud aku Oh, ya selimut itu putih ya bagus. itu Barrier, lingkaran putih barrier. kayak telur gitu Iya, loh. kayak telur. Kayak telur. Cuma gue kalau ketemu referensinya di Google gue taruh di sini. Nah kalau sekarang misalnya kayak tadi Julius bilang, oh dijaga oleh 2 malaikat, ya ayatnya di mana gitu loh. Ayo. Ayatnya kan nggak ada. Jadi kan kita kita harus membangun kebenaran di atas firman Tuhan. Tapi please teman-teman ya sekali lagi mungkin aku terbatas. Tapi kalau teman-teman misalnya gini, oh ada tuh ayatnya, ya coba yuk kita pelajari sama-sama. Kalau kita belajar ayat, menurut aku nggak boleh main comot. Tetapi kan kita harus perlu memahami konteksnya. Gitu. Aku penasaran ini. Ini agak random tapi kalian kalau mau ngejudge nggak apa-apa, judge aja. Nggak boleh. Kalau misalnya iblis dia punya free will nggak? Terus kalau misalnya dia punya free will, dia gelisah nggak kayak, ih kok gue jahat ya, terus gue mau jadi baik terus dia jadi mau deket sama Tuhan. Apakah itu bisa? Menurut aku sih Terus dia diterima nggak sama Tuhan? karena iblis itu adalah pribadi ya, pribadi loh ya, maka dia pasti punya kehendak. Dia pasti punya kehendak. Dia itu bukan robot. Nah tetapi kehendak dia satu, melawan Tuhan. Natur aja gitu. Naturnya begitu. Nah, aku pernah gini teman-teman ya, satu kali berhadapan sama sesama begitu. Terus aku ajak dia baca Markus 5. Markus 5 itu Legion. Waktu tak ajak baca, nyala dia. Gila. Mungkin itu dia langsung berasa itu temennya gitu loh. Ke-trigger gitu ya. Ke-trigger. Jadi dia itu pribadi, sehingga aku melihatnya dia punya kehendak, tapi kehendaknya tidak bisa dipakai untuk bertobat. Dia tidak mungkin bertobat, gitu, karena dia melawan Tuhan. Dia selalu entitasnya itu melawan Tuhan. Nah di dalam Yohanes 8 ayat 44, firman Tuhan ingatkan bahwa dia adalah bapak segala dusta. Berarti apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu dengar dari dia itu tidak pernah adalah sebuah kebenaran. Dia selalu tujuannya itu deceive, menipu kamu. Kalaupun dia menyampaikan kebenaran sesuatu, ya maka dia itu tujuannya untuk menipu kamu supaya kamu tidak makin mendekat sama Tuhan. Misalnya beginilah, iblis tahu nggak bahwa Yesus anak Allah? Tahu Markus 5 waktu Yesus menjumpai legion itu dia tahu engkau adalah anak Allah gitu. Nah sekarang iblis tahu nggak kalau Allah itu maha suci? Tahu, pasti tahu lah. Tapi dia kan nipu kita. Allah itu suci, lu mah nggak layak datang sama dia. Makanya lu juga gak usah pelayanan. Lu karena emang lu jatuh, lu udah berdosa, lu nggak layak. Udah lu gak usah pelayanan. Nah ini kan Tuhan, dia memakai fakta yaitu Allah itu suci, tapi tujuan akhirnya membawa dirimu itu menjauh dari Tuhan. Jadi dia entitasnya itu tidak akan membawa dirimu mendekat sama Tuhan. Nggak mungkin. Gitu. Jadi dirimu itu akan dibawa untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita lihat cara iblis bekerja di dalam Kejadian pasal 3, maka firman itu dirubah seenaknya dia. Dengan tujuan supaya kamu itu tidak lagi percaya pada Tuhan. Jadi kamu perhatikan ya, kejadian Adam dan Hawa. Iblis katakan, bukankah pohon ini dengan kamu rabah buahnya, kamu akan mati. Nah pada waktu dia lihat responnya Hawa, iya gitu kan. Dia lihat, ini ada perubahan nih. Karena aku yakin iblis juga jadi saksi mata pada waktu Allah memberikan perintah kepada mereka bahwa pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kamu makan. Tapi iblis tambahkan kalau rabah buahnya, aku lupa itu kalau nggak salah apa Hawa yang ngomong ya. Coba ya, aku nanti kalau salah bisa dihujat nih aku. Betul. Coba ya. Gue tiba-tiba kepikiran ya, ternyata pada zaman itu pun iblis udah ada. Sorry, Iya, berarti aku makanya. salah. Salah. Aku ralat ya. Jadi sahut perempuan ini Kejadian 3 ayat 2 ya.
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Tuhan tidak pernah ngomong bahwa rabah, enggak, jangan kamu makan. Nah iblis kan tahu, loh kok kamu tambahin ya? Coba aku goyang. Makanya iblis bilang gini, sekali-kali kamu enggak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu jadi sama kayak Allah. Hati-hatilah kalian yang hiperbola. Nah, terus gini teman-teman, yang menarik begini. Dia kan ngomong kamu akan menjadi seperti Allah. Kira-kira kamu kalau jadi Hawa nih, mendengar kalimat itu, kan kamu jadi terbuka kan? Loh, Tuhan kemarin ngomongnya yang lalu itu nggak kasih tahu alasannya loh. Kok si ular ini kasih tahu alasannya, kenapa aku nggak boleh makan? Ternyata Allah takut disaingi. Jadi kan Hawa langsung gini, oh gitu toh Tuhan, jadi kamu takut? Gila. Ya sudah, supaya aku bisa menentukan apa yang baik dan jahat, menurut versiku sendiri ya aku tak makan. Gitu, jadi manusia memakannya. Pada waktu dia makan, dia sadar dia berdosa. Makanya buah pengetahuan baik dan jahat itu manusia mengukur baik dan jahatnya sesuai dengan ukuran dia. Itu sampai hari ini tuh. Iya. Sampai hari ini. Iya. Sampai hari ini. Kita mengalami kecelakaan, kita bilang itu jahat. Kita ini manusia terbatas. Kamu gak bisa menilai sesuatu baik atau jahat sebelum kamu melewatinya. Ada salah satu teolog mengatakan bahwa kita itu jalannya itu maju, kita goingnya forward. Tapi untuk menghidupi hidup yang bermakna, kamu harus jalan backward. Supaya kamu bisa memahami apa yang terjadi. Makanya kita jalan itu jangan A, B, C, D. Kesimpulan kita Tuhan itu E sama F. Fail dia. Kamu harus jalan sampai Z baru kamu lihat. Apa yang kamu alami itu adalah sebuah kebaikan. Gitu. Nah, setan itu kan pada akhirnya iblis itu mendisif manusia supaya kamu berpikir Allah itu jahat, Allah itu tidak patut diikuti. Ya ikutilah kemauanmu. Hebat ya tapi ya. Hebat loh. Maksud gue, lu ngomong detail tentang Adam dan Hawa, kisah yang udah sering kita denger aja. Iya. Gue kayak gila, hebat banget dia. Baru kebuka lagi gitu Iya, ya. maksud gue hebat loh dia. Detail loh itu. Keren loh. Jadi dia itu tahulah. Dia mengamati kita, musuh kita ini yang berat adalah dia ngamati kita nggak ngamati dia. 24/7 dia kan mengamati kita. Maka kan di dalam Petrus bilang gini, dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan kapanpun waktunya. Karena kenapa Petrus tulis itu? Ya dia tahu dia pernah jatuh kan di dalam penyangkalan Tuhan Yesus. Gitu loh. Aku nggak bilang penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus itu pengaruh dari iblis. Alkitab tidak tulis. Alkitab tidak tulis. Tetapi Petrus dalam penulisannya di dalam 1 Petrus pasal 5 dia sadar musuh ini tidak diam. Musuh ini waspada. Celakanya kita yang merasa bahwa this is not war. This is peaceful place. Wah, berarti dari kalimat lu barusan gue punya pertanyaan. Berarti dia pun hadir di dalam gereja. Sekali lagi aku bilang, di dalam dunia roh tidak ada kata gereja, tidak ada pagi, siang, sore, dan malam. Karena tidak ada ruang dan waktu kan. Allah itu roh, iblis roh gitu. Tapi di tengah dia tidak punya ruang dan waktu, dia bisa untuk membatasi dirinya. Misalnya aku mau ada di sini deh, aku mau ada di sini deh, ya bisa. Gue juga membatasi kekuasaan iblis hanya di malam. Gue cuma takut kalau malam. Nah iya. Itu apa jangan-jangan gara-gara ketakutan kita dong? Nggak selalu. Menurut aku tidak selalu iblis itu adanya di malam. Sekali lagi dia roh, tidak dibatasi ruang dan waktu gitu loh. Di dalam alam roh kan tidak ada tidak ada pagi, siang, sore, dan malam gitu loh. Tapi apakah dia bisa nggak sih membatasi dirinya untuk muncul di malam hari? Ya bisa. Kan supaya memberikan kamu sebuah persepsi. Kan tipu kan? Dia tujuannya kan menipu. Sehingga kamu pikir gini, oh siang hari tidak ada setan, malam hari ada setan.
Lagian kita lupa, siang di sini kan di US-nya malam. Oh iya. Lu malamnya mana gitu loh. Bener juga. Lo nggak perlu. Kalau misalnya dia munculnya malam di sini, berarti dia bisa nggak muncul siangnya di sono? Loh, apakah keberadaan dia itu takut sama matahari? Ya itu kan Dracula. Lu bisa nggak lurus banget kok. Gue merasa blow on nih soalnya. Kita kayak anak-anak Kita itu kayak lagi anak-anak yang lagi dengerin orang tua ngejelasin deh. Ini yang bener, lo jangan ketipu-tipu. Gitu. Tapi emang bener. Kadang gue ngerasa pengaruh budaya film-film, apalagi kita ya. Kita demen nonton film horor, kita suka dengerin cerita horor dan sebagainya. Lama-lama tuh kayak mempengaruhi diri lu, jadi mikir lu tuh nggak lurus gitu. Iya, ada persepsi-persepsi yang udah dibentuk Betul. gitu ya. Nah terus kadang aku nggak menjustifikasi orang yang bikin film itu berdasarkan gerakan dari setan. Aku juga enggak. Tapi kan ada beberapa miskonsepsi yang salah. Misalnya, oh kalau ngusir setan lu harus bawa Alkitab. Ya. Maaf nih ya, film yang baru muncul nih dimainkan oleh komedian Indonesia katanya paling mahal. Ya dia main gereja. Ya kan? Habis itu dia menunjukkan kalau ngusir setan harus tanda salib. Konyol bagi aku. Bodoh Karena sekali realnya tidak setannya. seperti itu ya. Di real itu nggak begitu. Setan liatin lambang salib ya nggak kenapa-napa kali. Masa dia sampai teriak-teriak dan kesakitan? Tidak. Nama Yesus itulah yang membuat dia takut dan gentar. Mungkin salib itu lebih mungkin simbol Kalau mungkin salib ya, menguatkan kita yang ya menyerukan bisa nama lah. Yesus. Aku kalau bilang misalnya itu bukan buat setannya, tapi buat kitanya supaya kita bisa rely on him. Ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kita jangan berpikir Itu kalau sumber misalnya, yang iya, gitu ya. maksud aku untuk pengingat bagimu, oke. Tapi sekarang pertanyaanku, kalau kamu langsung berhadapan dengan orang yang kena kuasa gelap atau kerasukan, apa lu harus cari salib dulu? Enggak kan? Karena kuasanya tidak terletak pada benda salib, tapi kuasanya terletak bagaimana imanmu pada Yesus gitu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 kalau nggak salah, anak-anak Skewa itu anak imam. Dia ngomongnya gini, demi nama Tuhan Yesus yang Paulus ngomong, aku usir kamu. Setannya ketawa, dipakai kata bahasa Indonesia itu menggagahi, bahasa Inggrisnya itu lompat. Setannya itu jump ke mereka dan bikin mereka cedera, dilucuti pakaiannya dan mereka terluka. Artinya gini loh, setan itu tahu lu itu siapa gitu loh. Kalau lu bukan anak Tuhan, lu ngomong dalam nama Yesus, dia ketawa, gue tahu. Lu sebenarnya nggak cinta Yesus kok. Kan sekali lagi gue bilang, dia musuh yang melihat kita nggak lihat dia. Jadi dia lihat hidup kita 24/7. Dia tahu nggak kita anak Tuhan atau enggak? Iya tahulah dari sisi dia lihat gelagat-gelagatnya, ini mah tahu. Tapi sekali lagi perlu juga diklarify, setan tidak maha tahu. Sehingga setan itu nggak bisa baca intensi lu, pikiran lu. So kalau setan tahu ya jadi dia maha tahu dong. Dia tahu banyak tapi tidak maha tahu. Kalau dia nggak tahu isi hati kita, kan kita berkomunikasi sama Tuhan lewat hati. Berarti dia nggak tahu kedekatan kita sama Tuhan juga dong. Kan dia baca ritual yang kamu lakukan. Berarti dia tahu, tapi dia Dia tahu lah. Dia memang tidak melihat, dia tidak melihat hati. Soalnya gini loh teman-teman, kalau setan ya bisa baca hati atau pemikiran seseorang ya. Kira-kira coba kalian pikir deh secara logika. Dia izinkan nggak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Enggak. Enggak, Itu kan karena rencana kekalahan Tuhan. dia. Ya. Bener nggak? Dia berpikir bahwa ya udah cara supaya Yesus ini bisa dikalahkan yaitu dibunuh. Makanya kan kalau Alkitab tulisnya apa? Dia berbisik sama Yudas untuk menjual Yesus supaya puncak planningnya adalah mati. Nah Tuhan kita itu menariknya gini loh. Aku pakai bahasa yang ini bisa disalahartikan, tapi please aku selesaikan dulu ya. Tuhan memakai pemikiran iblis, ide dia untuk ditunggangi dan itu menjadi kemenangannya Kristus.
Iblis berpikir dengan cara mematikan Yesus maka dia menang. Kristus pakai lewat kematianku aku tunjukkan kemenanganku. That's what I mean. Gitu. Sama halnya juga dengan kisah 2000 babi kan. Ini di konten sebelumnya. Jadi iblis berpikir apa? Aku mau usir Yesus dengan cara apa? Matikan 2000 babi. 2000 babi itu kan kalau kita hitung itu kan miliaran duitnya. 2000 babi untuk 1 jiwa kan gitu toh. Begitu banyak pork belly terbuang. Iya. Iya kan? Nah, iblis berpikir dengan cara itu dia bisa mengusir Yesus sehingga kuasa Yesus atau pengaruh Yesus tidak terjadi di kota Gerasa. Tapi ternyata Yesus menggunakan pemikiran iblis itu untuk dia memenangkan kota itu lewat pribadi yang sudah diselamatkan dari kerasukan. Semakin gue berasa semakin gue Aku berasa salvo ke Samchan. Samchan terus. semakin gue merasa kritis, semakin gue ngerasa kayak lucu banget ya, Pak. Gitu loh. Iya, Jadi semua apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan kepada setiap kita, tujuannya adalah Deceiving itu katanya ya. Ya, Deceiving, jadi menipu. misalnya lagi nih, ini contoh lagi. Wah, barusan keluargaku yang aku kasih meninggal. Besoknya kok aku lihat ya di depan rumah dia masih ada. Oh, berarti keluargaku itu belum pergi. Nah, biasa Maka- kupu-kupu tuh kok. Iya, Datang kupu-kupu. kupu. Dijadikan sebagai Kampung kecoa penghiburan. semua dianggap tuh kayak keluarga. gitu. Jahat banget Ya, mereka. jangan lu ngapain harus menganggap itu adalah keluargamu gitu loh. Roh itu sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi iblis itu, ini minta maaf ya teman-teman ya, bukan aku sedang melukai hati teman-teman dengan mengatakan bahwa roh kakek kita itu adalah setan. Maksudnya bukan itu, poin aku bukan itu, tetapi poin aku adalah gini, orang-orang yang kita kasihi, ya semuanya sudah mati. Roh itu menghadap kepada Tuhan. Mau dia percaya atau tidak percaya, semua kembali kepada Sang Pencipta. Keren. Jadi apa yang kita lihat itu bentukan lain dari si iblis itu. Karena tujuannya sekali lagi deceive. Dia selalu menipu kita. Untuk kita berpikir bahwa kamu gak perlu dekat sama Tuhan. Agama yang benar bukan hanya satu. Agama lain juga bisa. Makanya kita bisa lihat kan, di dalam agama-agama lain, pengusiran setan juga terjadi kok. Lepas gak? Berhasil gak? Berhasil kok. Yang penting kan setannya hilang. Gitu kan? Dan tujuannya apa? Menarik mereka beriman. Ya berpikir bahwa there is other way. Ternyata gak selalu Yesus kok. Ada jalan keselamatan lain gitu ya. Ujungnya bisa ke sana. Kenapa Tuhan membiarkan iblis eksis gitu? Iya. Kayak Ini dari pertanyaan. Adam Hawa kan? Kan Iya, Tuhan benar. kan mau berelasi dengan kita. Maksudnya makanya, kenapa nggak dimusnahkan aja dari awal? iya, padahal kan dan dia sebagainya. pasti Ya. berkuasa Terkesan- enough gitu. Terkesan Ini- seakan-akan dia menang gitu di awal. Ya, jadi aku harus bilang ini pertanyaan sulit karena ya we never know. We never know kenapa Tuhan izinkan. Tapi kita melihat ada beberapa catatan di Alkitab ya bahwa lalang sama gandum itu dibiarkan tumbuh bersama-sama. Dan di mana lalang itu ditabur oleh si jahat. Kalau kita di Matius 13 itu kita lihat dengan jelas. Artinya memang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan keberadaan iblis itu ada. Tapi kita harus tahu satu hal. Iblis itu cara kerjanya harus di-approve sama Tuhan. Jadi kalau waktu dia mau mencobai Ayub, aku mau ambil kesehatannya, boleh, jiwanya enggak. Artinya apa yang iblis bisa lakukan itu under God's authority. Kamu enggak bisa cross that. Karena Tuhan itu adalah Dia Allah atas segalanya. Iblis pun itu bukan lawan yang seimbang. Sama sekali enggak imbang lah sama Yesus. Karena Markus 5 itu menurut aku itu adalah kisah yang paling obvious banget lah. Itu legion itu 6.000, Yesus itu 1 gitu loh. Kamu aja 6.000 aja ketakutannya udah sampai kayak gitu loh. Anak manusia jangan siksa kami gitu, jangan siksa aku, tapi aku dilemparkan aja ke babi gitu loh. Maksudnya ini 6.000 lawan 1 nih. Itu Jet Li aja 1 lawan 6.000 aja kalah.
Ngerti gak sih? Jadi Kenapa maksudnya harus jatuh? iya, maksudnya petarung hebat itu dikepung 6.000 itu mati gitu. Jadi itu bukan lawan yang head to head yang imbang antara Tuhan sama setan. Enggak, itu bukan lawan yang imbang. Itu sudah bedanya itu jauh sekali gitu loh. Itu antara creator sama creation. Jadi lawan Tuhan itu tidak imbang dengan setan. Jangan kita pikir gini, pukul-pukulan tak. Oh, Tuhan Yesus menang 6-5. Enggak. Bedanya itu jauh. Meme Panco itu salah ya? Panco, salah. Itu salah. Nih, gue tunjukin tuh teman-teman. Yesus Panco. Iya. Terus Yesus sampai Panco sama setan. gitu. Like for follow, iya. save for iblis gitu. Menurut aku loh ya, aku Geli melihat banget. maksudnya melihat Markus pasal 5 aja itu sungguh obvious banget gitu. Gue geli banget tiba-tiba. Gara-gara kebayangin meme. Nah, kalau Iya, kita random makanya ini. kalau teman-teman kalau kita mengenal Tuhan dengan baik ya, maka harusnya implikasi salah satunya adalah kamu nggak takut menghadapi iblis. Tapi juga bukan berarti kita main-main sama dia. Oh bagus ya. Jangan, enggak. Dia terbukti dia lawan yang tangguh. Karena dia sudah tercatat di Alkitab mengalahkan seluruh tokoh Alkitab yang paling hebat. Siapapun dia. Mau Daud, man after God, jatuh di tangan dia. Mau siapa? Abraham menipu. Istrinya dibilang saudaranya. Dia berhasil kok menjatuhkan semua manusia. Begitu. Terus kamu mau atas dasar apa? Mengatakan bahwa aku ini hebat di atas iblis. Enggak, kita tahu dia itu berkuasa tapi tidak maha kuasa. Dia banyak tahu tapi tidak maha tahu. Kuasa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Gitu. Keren. Kalau kita memahami akan kebesaran Tuhan Yesus dan kedahsyatan kuasa dia, maka kita makin paham bahwa iblis itu nothing dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Penutupnya sempurna tuh. Gue pas lu ngomong tokoh-tokoh Alkitab semua orang-orang man of God semua ditipu lah, di-deceive. Gue langsung kebayang siapa kita gitu. Langsung yang jadi pikiran gue adalah siapa kita juga. Dengan keterbatasan kita aja kita kalah. Iya. Makanya kita harus rely on God. Ada iblis yang mau bertobat gak ya? Ada tuh dekat kita. Yang mau main Ouija? Bukan. Oh sorry. Iya. Sorry. Gak boleh. Nah, ada satu ya. Kadang ya kalau misalnya aku mau ngetes dia ini, katanya misalnya aku pernah kalau nggak salah aku agak lupa detail ceritanya, tapi dikirimin mungkin sama orang Muse atau Lause ini orang katanya kerasukan gitu. Aku kadang mau menggunakan indikatornya itu pakai baca Mazmur 51. Mazmur 51. Sebut kok Jul. Ayo apa? Tuhan aku datang bertobat. Iya pokoknya kata Daud gitulah. Iya, pengakuan dosa Daud waktu Iya. ditegur sama Berbaring Nathan. ya? Bukan ya? Kamu tahu nggak orang yang maksudnya ada iblisnya itu menunggangi dia. Dia bacanya itu nggak bisa gini. Ini contoh ya. Biasa kan kalau kita baca gini, aku pergi ke pasar membeli kacang. Kamu tahu dia cara bacanya aku gitu. Coba kok tes. Aku mau coba temen-temen. Coba lu buka Mazmur Jadi 51 pada lu baca waktu sekarang. asumsinya kenapa aku suruh dia baca Mazmur 51? Karena iblis itu tidak mungkin Mengaku dosa. bertobat. Mengaku dosa dan bertobat. Berarti nggak mungkin Feb. Gitu. Tadi Bener. Feb. Jawabannya tidak. Ini sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman punya pendapat lain ya silakan tuliskan di dalam kolom komentar untuk kita bisa discuss. Tapi sejauh ini pemahamanku akan firman seperti itu. Iya, bahas kuasa gelap pasti akan selalu seru karena mungkin ada satu sisi dari kita yang kita pengen cari tahu apa yang tidak kita mengerti. Bener. Kita pengen cari tahu apa yang kita takut, kita nggak tahu. Jadi itu bikin kita kayak penasaran, kita mempertanyakan terus. Kita nggak suka nggak tahu gitu ya. Iya, kita nggak suka Kita nggak nggak tahu. suka kalau Tapi nggak tahu. hati-hati juga ya kalau misalnya memang Alkitab tidak
membicarakan itu sebagai kebenaran. Lebih baik kita ada dalam posisi ya itu bisa true and false. Netral. Ya, jadi ya itu menjadi preference kita. Ya kita consider lah sebagai contoh yang tadi yang diliputi oleh Aura Putih gitu. Yaitu kamu mau bilang benar nggak ada dukungan, kamu mau bilang salah kok juga Alkitab nggak ngomong gitu. Yaitu menjadi sebuah hal yang ya lu mau oke, nggak mau juga oke gitu. Iya, makanya sebelum kita dengerin film setan dan nontonin cerita-ceritanya, baca Alkitab dari awal sampai habis. Iya. Baru kita kelar. Nonton podcast Hello God. Ya kurang lebih itu ya teman-teman. Jangan sampai kita ditipu oleh kuasa gelap, karena gue yakin mungkin beberapa dari kita, bahkan kita yang di sini pun tertipu. Tapi jangan, ya kalaupun kita merasa tertipu, jangan lupa kita cross check, balik lagi ke Tuhan, cek hati kita. Ya. Firman Tuhan apa lagi? Alkitab tuh dibaca dari awal sampai habis gitu, supaya kita tahu. Itulah, jangan tertipu tema Halloween kita tahun ini. Jangan tertipu. Thank you so much Colbert. Kita minta tolong teman-teman dukungannya buat dukung selalu pelayanan Colbert di dalam pelayanannya, penginjilannya. Colbert saat ini melayani di GKI Singapura, di gereja luar biasa di sana. Kalau teman-teman lagi jalan-jalan jangan lupa visit. Apalagi pas tahu bulan Halloween kan di Universal tuh ada Halloween Horror Nights. jadi kalau ada yang lagi datang ke sana, jangan lupa mampir gereja Singapura. Itu lucu banget. Bener lagi lucu banget. Ya udah teman-teman, jangan lupa untuk dukung selalu pelayanannya, dan kita minta tolong teman-teman follow sosial media kita Hello God. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa download aplikasi kita di App Store dan di Play Store. Dan jangan sampai tertipu oleh kuasa gelap. Oke lah kalau gitu, thank you buat Colbert. Oke, sama-sama. Feby, thank you untuk Colbert, dan terima bestie kasih Pendeta kita Jambul. dan Pendeta Botak di sebelah sana. Betul. Hari ini jambulnya lagi nggak naik, baru ingat. Oh ya, maaf. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God. Action.